Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cip Iskandar, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor NIM 054352571, program studi Sistem Informasi dari UP BJJ UT Bandung. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas yang kedua, mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dalam hal ini yaitu saya akan membuat program sederhana dengan menggunakan operator dan statement if dengan kasus penggajian karyawan menggunakan bahasa pemrograman Java dan IDE-nya yaitu Visual VS Code ya, Visual Studio Code ya. Tugas praktek ini merupakan lanjutan dari tugas yang ke-1 ya, yaitu di mana sebelumnya saya telah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode ya untuk perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Baik, pada tugas kedua ini algoritma tersebut saya akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman Java ya dengan menggunakan operator dan statement if ya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja untuk penulisan sintaksnya dengan menggunakan IDE VS Code ya dengan bahasa pemrograman Java. Baik, di sini untuk soal tugas kedua ya, yaitu buatlah program sederhana dengan menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1, jika golongan A gajinya 5 juta, kemudian jika golongan B gajinya 6.500.000, kemudian jika golongan C gajinya yaitu 9.500.000. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gajinya lemburnya 30% dari gaji pokok dan seterusnya ya, sampai nomor 5. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung saja ke VS Code ya untuk penulisan sintaksnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Di sini saya sudah membuat folder tugas 2 ya dengan kelasnya yaitu gaji karyawan.java. Kita langsung saja ya. Kita import ya java.util
Baik, saya sudah menuliskan ya untuk sintaksnya di VS Code dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya akan menjelaskan untuk satu persatu poin-poinnya ya. Yaitu saya di sini menggunakan input Java util scanner ya. Sintaknya ini berfungsi untuk memanggil scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna ya. Kemudian saya menggunakan sintaks public class static void main string args ya, yaitu untuk digunakan untuk membuat kelas utama dengan nama gaji karyawan ya di sini ya. Saya menamakannya gaji karyawan ya di sini ya. Nah, kemudian kita langsung selanjutnya untuk public static void ya. Public static void itu bagian ini merupakan metode utama yang pertama kali dijalankan dalam program Java ya. Kemudian membuat objek ya, objeknya yaitu scanner ya. Scanner ini objeknya yaitu scanner fungsinya untuk membaca input dari keyboard ya, itu fungsinya ini. Kemudian untuk selanjutnya variabelnya yaitu golongan ya, variabelnya golongan, jam lembur, kemudian gaji lembur ya, kemudian total penghasilan ini untuk variabelnya ya. Ada 5 variabel di sini. Kemudian variabel ini digunakan untuk menyimpan data yang diproses dalam pemrograman ya. Kemudian lanjut input golongan ya. Pada input golongan di sini menggunakan sistem out.println ya. Di sini saya masukkan golongan karyawan A B C D untuk golongannya ya. Yaitu digunakan untuk membaca input berupa teks atau huruf dari pengguna. Sedangkan input next line ya, next line ini digunakan untuk membaca input angka ya. Oke, lanjut untuk selanjutnya yaitu program menggunakan statement if dan else if. Fungsinya yaitu untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan karyawan dan menentukan presentasi gaji lemburan berdasarkan jumlah lembur ya. Misalkan di sini golongan A-nya untuk gaji pokoknya 5 juta. Kemudian untuk golongan B-nya gaji pokoknya 6.500.000. Kemudian untuk golongan C-nya gaji pokoknya 9.500.000 ya. Kemudian untuk matematika seperti ini ya, saya ini tanda kali, di sini ada tanda kali ya. Itu simbol matematika ya untuk perkalian, dan tanda plus untuk penambahan ya. Pada bagian kemudian untuk di sini ya, untuk menghitung penghasilan, total penghasilan, saya menggunakan sintaks total penghasilan sebenarnya gaji ditambah gaji lembur. Nah, ya. Begitu. Kemudian untuk pada penghasilan itu gaji ya betul ya. Untuk output hasilnya saya menggunakan sintaks system.out.println ya, begini. Ini berfungsi untuk menampilkan output ke layar. Kemudian saya akan menjalankan running ya, untuk runnya, menjalankan bahasa pemrograman Java ini apakah berhasil atau tidaknya. Kita klik saja run Java-nya. Nah, di sini sudah menampilkannya untuk outputnya. Masukkan golongan karyawan, berarti ini ditandakan sudah berhasil ya. Di sini untuk bahasa pemrograman Java-nya tidak ada error. Kita untuk simulasi saja ya, untuk golongan misalkan saya pilih golongan A ya. Golongan A dengan jam lemburnya misalkan saya 2 jam ya. Berapa? Nah, di sini sudah ada ya untuk hasilnya ya. Untuk golongan karyawan A jam lemburnya 2 jam, yaitu gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya 1.600.000. Total penghasilannya jadi 6.600.000. Kemudian saya akan simulasi lagi untuk golongan B ya. Kita run terlebih dahulu ya, dikarenakan harus run
Lebih dahulu kita ke golongan B. Kemudian jam lemburnya saya 4 jam ya, misalkan 4 jam. Nah, di sini sudah keluar ya outputnya. Untuk golongan karyawan B dengan gaji pokok 6.500.000, gaji lemburnya 2.340.000, total penghasilan 8.840.000. Baik, kita akan lanjut ke golongan C ya. Kita jangan lupa untuk run terlebih dahulu ya, supaya tidak error ya. Golongan C, kemudian saya jam lemburnya 3 jam. Berapakah? Nah, di sini sudah keluar ya untuk hasil outputnya. Di sini golongan C dengan gaji pokok 9.500.000, gaji lembur 3.230.000, kemudian total penghasilan jadi sekian ya. Nah, begini. Baik. Saya kira ini berjalan dengan sempurna, tidak ada error untuk menjalankan hasil pemrogramannya. Baik, untuk praktik tugas kedua, pengimplementasian bahasa pemrograman Java dengan kasus tersebut ya sudah berhasil dijalankan. Kesimpulannya dari praktek kedua ini adalah saya dapat memahami penggunaan operator dan statement if dalam bahasa pemrograman Java untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Program ini berhasil menampilkan gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan sesuai input yang diberikan. Sekian praktik tugas kedua mata kuliah algoritma dan pemrograman kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.